Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran mikrobiologi. Temanya adalah analisa jamur patogen part 2. Yang part 1 kemarin kita membahas tentang mikosis superficial. Yang sekarang kita akan membahas tentang mikosis sistemik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, perhatikan baik-baik ya videonya. Untuk absen bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar juga. Kalau videonya kecepatan nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, mikosis sistemik adalah mikosis yang menyerang alat-alat dalam seperti jaringan subkutan, paru-paru, ginjal, jantung, mukosa mulut, usus, dan vagina. Jadi sangat berbeda dengan mikosis yang superficial kemarin. Mikosis superficial menyerang di permukaan kulit, tapi kalau mikosis sistemik itu masuk ke organ-organ dalam. Jadi kira-kira lebih bahaya mana? Mikosis superficial dengan sistemik? Pasti ya yang lebih berbahaya adalah sistemik karena organ-organ dalam yang diserang ya, apalagi kalau sudah masuk ke otak kan susah ya untuk pengobatannya. Nah, yang pertama adalah nokardiosis ya. Nokardiosis adalah mikosis yang menyerang jaringan subkutan di mana terjadi pembengkakan jaringan yang terkena dan terjadinya lubang-lubang yang mengeluarkan nanah dan jamurnya berupa granula. Ya, penyebabnya adalah jamur Nocardia asteroides. Nah, ini jamurnya masuk ke dalam jaringan subkutan karena ada trauma atau luka. Karena itu biasanya mengenai kaki dan tangan. Jadi awalnya itu ada lesi atau luka di tangan atau di kaki, kemudian terinfeksi oleh Nocardia asteroides. Mungkin karena kurang dijaga kebersihannya ya, jarang dibersihkan lukanya seperti itu. Kemudian pada tempat itu terjadi pembengkakan, infeksi yang bernanah dan terjadinya lubang-lubang atau sinus yang mengeluarkan nanah yang berisi jamur. Nah, bila jamurnya masuk ke dalam darah dapat menyerang organ lain seperti paru-paru dan otak. Jadi ini bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini awalnya luka, kemudian terinfeksi. Nah, ini kalau misalnya dibiarkan tidak segera ditangani, maka bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa menyerang organ-organ lain seperti otak dan paru-paru. Oke. Nah, nokardiosis ini biasanya berlangsung kronis. Kronis itu berarti bertahap ya, maksudnya tidak langsung parah, jadi bertahap penyakitnya itu. Nah, bahan untuk pemeriksaan laboratorium berasal dari granula yang keluar dari jaringan yang terinfeksi. Dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop dan pembenihan sabur raut atau dikultur. Tuh. Oke, yang kedua adalah kandidiasis. Mohon maaf ya, ini PPT-nya agak. Oke, yang kedua adalah kandidiasis. Kandidiasis adalah mikosis yang menyerang kulit atau jaringan yang lebih dalam lagi. Penyebabnya adalah Candida albicans. Nah, jamur ini seringkali terdapat pada mukosa mulut, orofaring, dan traktus gastrointestinal orang sehat atau flora normal. Jadi sebenarnya dia itu flora normal ya. Kandidiasis dapat mengenai kulit, kuku, atau organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan paru-paru. Kandidiasis dapat pula terjadi pada selaput lendir mulut dan vagina. Infeksi karena Candida spesies ini terjadi karena adanya faktor predisposisi, misalnya diabetes, AIDS,
daerah kulit yang lembab, dan obesitas. Kandidiasis pada mukosa mulut dan vagina seringkali terjadi karena pengobatan antibakteri yang lama dan menyebabkan berkurangnya flora normal di daerah tersebut. Nah, bahan pemeriksaan untuk laboratorium berasal dari lesi jaringan untuk dilihat di mikroskop dan pembenihan. Jadi sebenarnya Candida albicans ini awalnya adalah flora normal, dia normal aja, ada di mukosa mulut, kemudian ada di orofaring, kemudian ada di gastrointestinal. Nah, tapi karena ada faktor lain, misalnya AIDS, jadi menurun daya tahan tubuh. Kalau misalnya pun nggak AIDS ya, kita daya tahan tubuhnya menurun, keluarlah Candida itu untuk menyerang tubuh kita. Kemudian juga karena pengobatan antibakteri yang lama sehingga menurunkan kalau misalnya ada minum antibiotik itu kadang juga bakteri-bakteri yang baik itu juga hilang, kemudian jamurnya akan tumbuh di situ. Kemudian tubuh yang lembab, lah ini mungkin karena sumuk-sumukan, nah seperti itu ya, jadi kayak kan lembab. Nah itu juga pakaian yang ketat itu juga menyebabkan kandidiasis itu. Oke, ini yang ketiga adalah actinomycosis. Nah, mikosis yang ditandai dengan adanya jaringan granulomatous bernanah disertai terjadinya abses dan fistula. Penyebabnya adalah Actomyces bovis. Nah, jamur ini pada manusia sehat sering terdapat juga pada mukosa mulut dan tonsil sebagai flora normal. Actomycosis sering menimbulkan banyak abses yang saling berhubungan melalui sinus-sinus dan terjadinya fistula eksternal yang merupakan cairan sanguinopurulen atau nanah bercampur darah berisi granula-granula. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Laras ya, granulomatous itu apa? Jadi itu adalah bentuk luka yang berbulat-bulat. Nah, seperti itu disebut granulomatous. Actinomycosis ini 50% terjadi di cervicofacial atau di mulut. Kemudian abdominal intestinal ada 20% 20-30% kasus. Kemudian di pulmonal ada sekitar 15% kasus. Jadi sering terjadinya di daerah mulut. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi kebanyakan ada di mulut, kemudian yang kedua di intestinal, yang terakhir yang paling sedikit ada di paru-paru. Nah, cervicofacial yaitu jamur masuk tubuh melalui selaput lendir mulut atau faring. Dalam perkembangan penyakitnya bisa mengenai tulang tengkorak dan terjadi fistula menembus kulit. Apa itu fistula itu? Fistula itu kayak bekas luka gitu ya. Jadi dia itu lukanya ini dilihat. Ini dia jamurnya di dalam mulut kayak sariawan gitu ya, tapi dia kayak besar, kemudian dia menimbulkan bekas di luarnya. Jadi dalam sini lukanya, tapi dia menimbulkan fistula. Jadi ada tembus di pipinya. Gitu. Kemudian pada tipe abdominal intestinal, jamur masuk tubuh melalui appendix atau sekum. Terjadi di mana jaringan radang pada kuadran kanan bawah abdomen diikuti terjadinya sinus-sinus baik internal maupun eksternal. Dalam perkembangan penyakitnya sering mengenai liver dan paru-paru. Jadi gitu. Jadi ini dia masuknya itu lewat sekum atau appendix ya. Nah, ini di dalam ususnya ya. Di ususnya ini ada jamurnya di situ. Nah, ini bisa menyerang organ-organ lain juga. Kemudian kalau pulmonal bisa terjadi secara primer pada jamurnya masuk bersama udara pernafasan atau secara sekunder berasal dari penyebaran tipe cervicofacial. Tipe pulmonal ditandai dengan adanya batuk, banyak sputum, hemoptysis,
demam, sesak napas, dan keringat malam. Diikuti terjadinya abses dan sinus-sinus eksternal yang mengeluarkan granulanya bersama nanah dan berwarna mirip belerang. Jadi kalau di paru-paru ini bisa jadi jamurnya itu terhirup kemudian masuk ke paru-paru. Makanya hati-hati ketika ada jamur, entah itu di makanan, entah itu di tomat, mungkin ya tomat yang busuk itu kan biasanya berjamur, atau itu jangan dihirup ya, jangan dihirup karena bisa jadi itu adalah jamur yang berbahaya kemudian masuk ke paru-paru dan menginfeksi di paru-paru, karena paru-paru itu kan ada cairan pleuranya, di situ kan lembab kan ya, ada udaranya di situ, jadi lembab, jadi mudah sekali jamur itu tumbuh di paru-paru. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jaringan tubuh kan susah gitu, jadi jangan sekali-sekali menghirup jamur. Kemudian bisa juga karena infeksi dari yang di mulut ini kemudian menjalar ke paru-paru itu. Nah, bahan pemeriksaan untuk laboratoriumnya adalah nanah bersama granula untuk dilihat dengan mikroskop dan pembenihan. Jadi di nanahnya itu ada jamurnya, itu dilihat dengan mikroskop atau dibenihkan atau dikultur di Sabouraud dextrose agar. Selanjutnya adalah maduromikosis atau madura food. Nah, mikosis pada kaki yang ditandai dengan terjadinya massa granulomatous dan biasanya meluas ke jaringan lunak atau tulang kaki. Penyebabnya ini adalah Aleseria boydii, Cephalosporium falciforme, Madurella mycetomi, dan Madurella grisea. Jadi ini madura food ini bukan karena dari Madura ya, tapi karena dia disebabkan oleh jamur Madurella, sehingga disebut maduromikosis atau madura food. Ini gambarnya ada granulomatous tadi. Gejala penyakit dimulai dengan adanya lesi pada tapak kaki bagian belakang, terjadinya massa granulomatous dan abses yang dalam, kemudian terjadi sinus-sinus yang mengeluarkan nanah dan granula. Kaki menjadi bengkak menjadi sebesar 2 atau 3 kali asalnya. Pada pengobatannya sering dilakukan tindakan pembedahan di samping memberikan antibiotik. Nah, bahan pemeriksaan untuk laboratorium adalah granula untuk dilihat di mikroskop dan pembenihan. Jadi diambil nanahnya tadi, kemudian dilihat mikroskop dan atau dilakukan pembenihan. Oke, lanjut. Kokidiomikosis. Nah, kokidiomikosis adalah mikosis yang mengenai paru-paru yang disebabkan oleh Coccidioides immitis. Coccidioides immitis menimbulkan infeksi pada binatang pengerat, ternak, yaitu sapi dan biri-biri dan anjing, menimbulkan infeksi pada manusia bersama udara pernapasan yang mengandung sporanya. Nah, penyakit ini sering mewabah di musim panas di mana banyak debu berterbangan yang mengandung spora jamurnya. Gejala penyakit mirip pneumonia lainnya berupa batuk dengan atau tanpa sputum yang biasanya disertai dengan pleuritis. Bahan pemeriksaan untuk laboratorium diambil dari sputum atau cairan pleura untuk dilihat di mikroskop dan pembenihan. Ini bisa dilihat kelainan pada rongsennya ya. Jadi kalau orang normal itu biasanya kalau di rongsen itu paru-parunya kelihatan hitam, bayangan hitam. Kalau ini ada bayangan putihnya, berarti ada di sini ada kelainan. Ini jamurnya karena jamur Coccidioides immitis. Gitu. Nah, kebanyakan kalau menyerang paru-paru itu melalui terhirup spora dari jamur tersebut. Nah, ini karena dia sebenarnya awalnya dia adalah jamur yang menginfeksi hewan-hewan tadi, tapi karena sporanya berterbangan terhiruplah manusia, jadi bisa menginfeksi manusia juga. Tuh. Nah, loh Bu, kalau kayak gitu kan tidak bisa dihindari ya. Mungkin kita pakai masker ya, pakai masker. Itu mungkin di daerah-daerah tertentu yang hewan ternaknya memang
terinfeksi itu, maka kita juga harus berhati-hati. Ini kebanyakan berarti menginfeksi peternak-peternak. Nah, itu sebagian dari penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, yang sistemik, mikosis sistemik atau mikosis profunda. Ada lagi yang lainnya, ini kita bahas yang sedikit aja sebagai contoh. Nah, bagaimana cara kita menghindari mikosis? Nah, ini yang pertama adalah jaga kebersihan kulit. Gunakan sabun saat mandi. Siapa yang kalau mandi nggak sabunan ya? Tahu nggak sih, ini mikosis itu atau biasanya kalau jamur kulit ya, itu lebih sering menyerang orang yang di daerah dataran tinggi daripada dataran rendah. Kenapa? Karena dataran tinggi itu dingin kan. Nah, biasanya orang-orangnya jarang mandi, iya nggak sih? Kalau dataran rendah kan sumuk, jadinya sering-sering mandi, malah jaga kebersihan itu. Kemudian jangan bertukar pakaian handuk, baju dalam dan pakaian jangan bertukar pakai handuk, baju dalam dan pakaian dengan orang lain. Ya, jadi tidak boleh tuker-tukeran. Karena itu bisa menularkan penyakit satu dengan penyakit lain, terutama penyakit kulit. Tidak hanya jamur sih, mungkin ada kutu, kemudian ada gatal yang disebabkan oleh hal yang lain, bukan hanya jamur. Pokoknya itu tidak boleh, itu kan barang-barang pribadi ya. Kemudian segera keringkan kulit apabila basah atau berkeringat. Jangan dibiarkan saja ya. Tapi kalau misalnya cepet-cepet mandi ya udah biasanya gerah kan ya, cepet mandi gitu. Jadi tidak dibiarkan kulitnya basah. Hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Nah, ini siapa yang biasanya pakai celana ketat? Nah, itu juga berbahaya. Itu akhirnya apa? Kalau ketat akhirnya apa? Lembab. Nah, lembab itu bisa menimbulkan jamur. Gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat pada saat olahraga. Pakai bahan-bahan kaos gitu ya. Kemudian ganti pakaian dalam dan kaos kaki setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini meningkatkan daya tahan tubuh karena seperti yang tadi ada jamur-jamur yang bersifat flora normal, tapi sebenarnya dia menunggu saat kamu daya tahan tubuhnya rendah. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, langsunglah diserang. Kemudian menjaga kebersihan luka. Kalau ada luka, sering-sering dibersihkan. Jangan dibiarkan kotor, nanti malah menjadi luka yang lebih berat. Nah, ini sampel pemeriksaan jamur. Ini untuk mikosis superficial, ada kerokan kulit, nanti bisa dilihat seperti ini nanti kalau di mikroskop. Kemudian kalau di mikosis profunda juga bisa lesi jaringan, kemudian di tadi ada nanah ya, dilihat di mikroskop juga hampir sama seperti yang di atas ini nanti hasilnya. Kalau sudah masuk ke jaringan yang granula-granula tadi, mungkin bisa dilakukan biopsi jaringan. Nanti biopsi jaringan seperti ini gambarnya. Jadi ini ada potongan jaringannya, ternyata di dalamnya ada jamurnya. Oke, siapa yang suka makan jamur? Tapi jamurnya bukan jamur yang tadi ya. Jamurnya jamur yang enak. Ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa absen. Kemudian jangan lupa, Bu Evi lupa mengingatkan beberapa hari yang lalu, dicatat ya di buku catatan biar kalian bisa merangkum sendiri mana yang penting. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.